Selamat datang di Hofuen Hofuhul. Ini adalah channel khusus tentang mereview film-film terbaik. Baiklah, langsung saja. Film kali ini mengisahkan tentang sebuah perjalanan mengerikan yang dialami seorang ilmuwan. Ia bertugas di tengah gurun setelah para petugas menghilang secara misterius. Terima kasih buat subscribe, share, komen, dan like. Langsung saja mari kita review film dengan judul The Born Nurture 2003. What do you make of this? Yuk, kita mulai dengan kisah sekelompok peneliti mencari lokasi terbaik untuk menambang batu akik. Kemudian seorang bernama Subur memberitahu Cliff dan rekan-rekannya bahwa ia mendapatkan sebuah getaran dari rongga bawah tanah. Meskipun masih tak percaya, tapi Cliff yang penasaran mengajak mereka untuk mengeceknya. Di tengah perjalanan, Harvey merasa ngeri melintasi sebuah lokasi yang penuh tengkorak, seakan mereka masuk di tempat terlarang. Maka ketika mereka tiba di lokasi tujuan, mereka heran dengan gundukan aneh di tengah-tengah. Karena itu Harvey yang penasaran hendak membongkarnya. Hey guys, come have a look over here. Di dalam gundukan itu, rupanya terdapat sesosok makhluk mengerikan. Bikin takut, guys. Kira-kira makhluk apa ya? Rupanya baru saja kedatangan seorang ilmuwan bernama Jack di gurun. Ia ditugaskan khusus untuk menganalisis sistem pertambangan di sini. Tapi bikin Jack heran adalah seorang tua yang berjualan sendirian di tempat sepi. Sedang ngobrol bersamanya Jack didatangi kendaraan jemputan. Seorang bernama Kaol yang merupakan petugas jemputannya dan mengajaknya pergi. Singkat cerita, setibanya Jack langsung dilakukan pemeriksaan oleh seorang petugas cantik bernama Mickey. It's recycled. You okay? It's Charlie. Usai pemeriksaan, Mickey tertarik dengan sebuah alat yang dibawa Jack. Jack mengatakan alat itu adalah sebuah prototipe yang mendeteksi objek dan cat yang ada di bawah tanah. Mickey langsung mengajak Jack ke suatu lokasi untuk ekspedisi mencari rekan-rekannya yang hilang saat bertugas. Mereka kemudian menuju lokasi tujuan. Jack dalam perjalanan, ia menanyakan jarak tempuh. Lantas, Andre mengatakan, mereka akan menembus panasnya gurun sekitar 100 km. Lumayan jauh ya. Dalam perjalanan itu, Mickey melihat sesuatu. Ia meminta Magna berhenti sejenak. Setibanya di lokasi, sontak mereka sangat kaget dan shock setelah menemukan dua tengkorak. Adalah tengkorak Cliff dan Paulo, tapi mereka belum menemukan jasad Harvey. Di tengah-tengah keheranan, tiba-tiba mereka dipanggil oleh si Onon yang menemukan jejak kaki di tengah gurun. Yah, itu sepertinya jejaknya Harvey. Kalau mengajak semua ikuti jejak itu. Setelah lama mengikuti jejak, mereka heran dengan jejak kakinya semakin lama semakin aneh.
We're running. They'll pick us up. Setelah sampai di tempat terlarang, Jack malah penasaran dengan benda-benda aneh yang ada di lokasi. Konon kabarnya itu tanda dari suku Roromehen sebagai tanda bahaya. Onon pun mengajak semua orang untuk kembali. Ini. Saat dalam perjalanan, Calm berusaha memberitahu pusat agar segera mengirim tim forensik ke TKP karena mereka sudah temukan tengkorak Nick dan Paulo. Di saat itu Mickey yang bertugas mengamati, ia melihat sesuatu. Kali ini, mereka temukan jasad yang tersisa tulang saja. Andre berpikir, mungkin saja ini tengkorak Harvey, karena tulang pahanya terdapat pen bekas kecelakaan. Calm semakin penasaran dengan semua ini. Tapi hari mulai sore, mereka putuskan beristirahat di tempat ini. Malam harinya, Jack yang tak bisa tidur dihampiri Mickey dan diberitahu kalau alat pendeteksinya terus berbunyi. Jack yang keheranan keliling sambil bawa alat pendeteksi, sedangkan Harvey kembali ke mobil. Jack sangat heran karena alatnya mendeteksi objek asam yang sangat dekat. Betapa kaget, Jack dihampiri makhluk tinggi besar. Sisi lain temannya, semua bangun dan mereka melihat jasad Harvey hilang begitu saja. Tell me right now. Fucking saw it. Or you explain that then. Si Onon berkata sebagai warga asli. Sesuai kepercayaan suku asli, peristiwa ini dilakukan oleh Tokolos yang merupakan Dewi Pasir yang suka memangsa apa saja guna mengambil tulangnya. Mereka berdiskusi seharian, akhirnya mereka memutuskan tidur dan lanjut esok harinya. Esok paginya, menelusuri jejak kaki aneh. Hingga merasa dekat, Calm dan kawan-kawannya berlari menaiki bukit pasir. Mereka akhirnya melihat makhluk aneh yang berjalan tak tentu arah. Makhluk itu pun hancur setelah terkena tembakan. Maka, Calm pun pergi mengeceknya. Yang herannya, saat mereka cek, cuma mereka temukan jasad tengkorak milik Harvey. Padahal, sebelumnya mereka melihat makhluk itu diselimuti sesuatu yang hitam dan aneh seperti genderuwo gurun. Akhirnya mereka putuskan untuk melanjutkan penelusuran. Just a pile of bones. Come on, Magda. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi koslet dan meledak. Andre WG kebetulan seorang mekanik mengatakan butuh seminggu untuk perbaiki kerusakan mobil ini. Sementara itu, Mickey menggunakan radio menghubungi kantor, tapi sayangnya radio tidak berfungsi. Ya, terpaksa mereka kemping di tempat ini hingga bantuan inisiatif tiba. Singkat cerita, Andre yang berjaga hingga kelelahan, maka ia meminta Onon menggantikannya. Tapi mereka dua tak menyadari kalau alat pendeteksi milik Jack terus berbunyi. Sungguh, bagaikan ikan asin, Onon sangat panik melihat Andre dikerumuni kawanan semut aneh. Get out of there! Terasa tembakan tidak berefek,
Calm coba membakar semut-semut itu. Namun, Magna yang takut apinya membakar tangki-tangki di mobil sehingga menghadangnya. Di tengah ketakutan dan situasi genting, Jack beritahukan kalau semut-semut ini takut pada aroma bensin. They're turning away! Yes! Situasi sudah terasa aman, mereka mulai mengobati Onon yang sedang demam. Namun alatnya Jack mulai mendeteksi sesuatu. Untuk berjaga-jaga, Jack mau menyiram bensin di sekitar mobil. Bill. Makhluk aneh itu ternyata semut yang berkoloni, menggunakan tengkorak manusia sebagai inang. Untung, makhluk itu telah pergi. Setelah peristiwa aneh itu, Calm berencana meminta bantuan. Dia berencana ke mobilnya Harvey. Siapa tahu ada radio di sana yang bisa digunakan. Saat semua orang pergi, Magna harus tinggal menjaga Onon yang terluka parah. Besoknya mereka melakukan perjalanan menuju mobilnya Harvey di tengah panasnya gurun pasir. Tetapi dalam perjalanan ini Jack merasa heran karena alatnya mulai mendeteksi sesuatu. Right now, I'm getting... Ternyata alatnya Jack mendeteksi semut yang mengerumuni tulang hewan. Akhirnya Jack sadar kalau semut-semut itu mengandung zat asam sehingga alatnya mampu mendeteksinya. Tiba-tiba sebuah badai pasir besar mengarah kemari. Move it! Akhirnya, mereka selamat dari badai pasir. Mereka mengecek berbekalan. Ternyata bencin yang mereka bawa tumpah-tumpah hingga tersisa sedikit. Bahkan alat pendeteksi milik Jack juga rusak. Karena hari sudah gelap, mereka memutuskan tidur di tempat ini. Namun baru saja hendak tidur, mereka mendengar suara-suara aneh. Mereka takut parah saat mereka melihat semut-semut yang berdatangan. Mereka hanya berharap bensin mereka yang hampir habis itu bisa halau semut aneh ini. Sementara itu, Onon dan Magna sudah dimakan semut-semut ini. Besok harinya, mereka merasa beruntung karena selamat. Sementara mereka mendengar suara radio, mereka berharap mobil Harvey sudah dekat. Sesampainya di lokasi mobil, Jack penasaran dengan lobang besar menganga. Maka mereka mencoba mengeceknya. Setelah mengamati, Jack simpulkan ini sarang semut. Tapi ini bukan semut spesies biasa. Bahkan mereka ada sejak jutaan tahun lalu. Di tengah-tengah mereka sedang bercerita, mereka mendengar suara Johan. Oh! Mickey! Stop your gun now! Ternyata, Johan datang 2 hari setelah tidak menerima kabar dari tim ekspedisi. Melihat tulang-tulang berserakan, Johan menduga mereka telah menghabisi rekan-rekan untuk merebut berlian. Mereka mencoba menjelaskan kebenaran dari peristiwa yang terjadi, tapi Johan tetap tak percaya dan menahan mereka dengan tuduhan Nice pembunuhan. try, sweetheart. Maybe when we get back... What's left of... Mereka yang terborgol mulai muak dengan segala kesialan,
maka muncul sebuah ide. Dengan tendangan maut dari Jukang, akhirnya Johan pingsan dan mereka pun lolos. Sesudah itu, Jack yang merasa semut-semut ini akan sangat berbahaya, berniat mencari dan memusnahkannya. Namun Mickey mendengar hal itu berkata, ini ide bodoh dan mending kita keluar dari hal ini. Tapi semua kecewa karena semut-semut telah menghabisi teman mereka sepakat dengan ide Jack. Mickey pun minta cari sebuah bekas tambang tua di sekitar sini. Sesampainya di pertambangan tua, mereka semua masuk dan Johan yang terborgol tinggal sendirian dalam mobil. Business. Setelah nyalakan cahaya, mereka melakukan penelusuran. Sesuai prediksi, koloni semut purbasial itu berada di sini. Sontak si makhluk-makhluk aneh itu pun jatuh dan keluar. Malang banget, Calm akhirnya tertarik makhluk-makhluk itu ke dalam. Saat tambang hendak runtuh, Mickey ajak Jack kabur, tapi tiba-tiba Jack temukan ratu dari semut-semut ini. Lantas Mickey minta Jack segera menghabisinya karena semut-semut ini mulai mendekat. Akhirnya, mereka berhasil membunuh ratu dari semut-semut purba ini. Dan kini mereka berhasil keluar dari tambang. Teror ini sudah berakhir. Kini saatnya balik pulang ke kampung halaman. Sayangnya, Johan bak jagoan kini tersisa tulang belulang doang karena dikuliti kawanan semut. Makanya, kalau mau borgolin orang, tanya dulu dong. Kalau tidak, ente diborgol balik jadi santapan semut gaya gini nih. Akhir cerita, Mickey yang trauma akhirnya pensiun dan tinggal di kota. Sedangkan Jack memilih tinggal karena harus lanjutkan penelitiannya. Sayangnya, jemputan Mickey telah tiba dan mereka harus berpisah. Take care of yourself, Surfer Boy.